Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbingan Belajar Cerdas, solusi cerdas meraih prestasi. Pembahasan tes tertulis subtema 2 tema 4 Bu Pena jilid 4B halaman 44 bagian pertama. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan bahasa Indonesia KD 3.5. Nomor 1. Sebelum memberikan pendapat terhadap suatu cerita, sebaiknya kita memperhatikan unsur-unsur cerita tersebut. Berikut ini yang bukan merupakan unsur dalam cerita adalah: A. Tema, B. Pesan moral, C. Tokoh, D. Pengarang. Jawabannya adalah D. Pengarang. Dalam menyampaikan pendapat, kita perlu memperhatikan beberapa unsur di dalam cerita, seperti tema, tokoh, dan pesan moral. Nomor 2. Saat menuliskan pendapat mengenai suatu cerita, kita harus menggunakan kalimat yang titik-titik. Jawabannya singkat dan jelas. Pendapat mengenai sebuah cerita dapat dituangkan dalam bentuk tulisan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan yaitu memahami tema cerita dan menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Nomor 3. Dalam suatu cerita terdapat tokoh yang suka memberi contekan kepada temannya. Memberi contekan dan menyontek adalah sikap yang tidak baik. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah titik-titik. Jawabannya, kita tidak boleh menyontek atau memberi contekan kepada teman. Nomor 4. Tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat menuliskan pendapat mengenai sebuah cerita. Jawabannya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menuliskan pendapat mengenai sebuah cerita yaitu memahami tema cerita dan menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Nomor 5. Komang bersahabat dengan Devi. Mereka selalu saling menolong. Mereka sering belajar bersama. Meskipun bersahabat, mereka tidak pernah saling menyontek saat ulangan. Mereka percaya pada kemampuan diri sendiri. Mereka dapat membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. A. Menurutmu apa isi teks cerita di atas? B. Apa pesan moral dari cerita tersebut? Jawabannya, untuk A, isi teks cerita di atas adalah persahabatan Komang dengan Devi. Untuk yang B, pesan moral dari cerita tersebut adalah kita harus saling tolong menolong dengan sahabat atau teman. Kita harus percaya pada kemampuan diri sendiri dan tidak menyontek saat ulangan. Muatan IPA KD 3.8. Gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Nomor 1. Gambar di samping merupakan salah satu cara menangkap ikan yang tidak benar. Hal tersebut mengakibatkan A. Air laut semakin jernih, B. Tumbuhan semakin subur, C. Banyak terumbu karang yang rusak, D. Nelayan semakin mudah menangkap keesokan harinya. Jawabannya C. Banyak terumbu karang yang rusak. Gambar tersebut merupakan nelayan yang sedang menangkap ikan dengan menggunakan bom yang bisa merusak terumbu karang. Nomor 2. Upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan akibat kegiatan pada gambar adalah titik-titik. A. Membuat bom ikan lebih banyak, B. Pengganti bom ikan dengan pukat harimau, C. Melakukan pemulihan terumbu karang yang telah rusak, D. Berpindah ke bagian laut lainnya dan menggunakan cara yang sama untuk menangkap ikan. Jawabannya C. Melakukan pemulihan terumbu karang yang telah rusak. Nomor 3. Contoh sumber daya alam laut yang dapat diperbarui yaitu titik-titik, titik-titik, dan titik-titik.
Jawabannya ikan, terumbu karang, garam, kerang, rumput laut, mutiara, dan lobster. Nomor 4. Buatlah diagram Venn antara pasar tradisional dan pasar modern. Jawabannya untuk diagram Venn-nya seperti ini. Kita buat lingkaran, kemudian kita tulis pasar tradisional dan pasar modern. Untuk pasar tradisional, kebersihan kurang terjaga, ada tawar-menawar sebelum membeli, harga barang lebih murah, barang lebih lengkap dan beragam. Untuk pasar modern, kebersihan terjaga, tidak ada tawar-menawar sebelum membeli, harga barang lebih mahal, barang kurang lengkap. Untuk keduanya, persamaannya tempat jual beli barang, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Muatan IPS KD 3.3. Perhatikan gambar berikut. Nomor 1. Gambar tersebut merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, yaitu A. Produksi, B. Distribusi, C. Konsumsi, D. Asumsi. Jawabannya B. Distribusi. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, menghasilkan barang, distribusi, menyalurkan barang, dan konsumsi, menggunakan barang. Penyaluran atau pengiriman barang termasuk distribusi. Nomor 2. Jenis pekerjaan yang terdapat pada tahap distribusi adalah A. Guru dan dokter, B. Koki dan pedagang, C. Nelayan dan petani, D. Peternak dan penulis. Jawabannya B. Koki dan pedagang. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang ke konsumen. Contoh pekerjaan pada tahap distribusi adalah koki, pedagang, dan kurir. Koki memasak makanan untuk konsumen, pedagang menjual barang kepada konsumen, kurir menghantarkan barang kepada konsumen. Sedangkan guru, dokter, dan penulis pekerjaan yang menghasilkan jasa, termasuk produksi, tahapan produksi. Kemudian nelayan, petani, dan peternak juga pekerjaan yang menghasilkan barang, termasuk pada tahap produksi. Nomor 3. Jasa pengiriman barang sangat penting bagi penjual dan pembeli. Hal ini dikarenakan jasa pengiriman berperan sebagai titik-titik. Jawabannya distributor atau penghubung antara penjual dan pembeli. Nomor 4. Pemetik teh dan buruh pabrik adalah contoh jenis pekerjaan yang terdapat dalam kegiatan ekonomi, yaitu titik-titik. Jawabannya produksi. Pemetik teh dan buruh pabrik merupakan jenis pekerjaan pada tahap produksi karena mereka menghasilkan barang atau produk berupa teh. Nomor 5. Buatlah skema dan jelaskan proses kegiatan ekonomi daging ayam dari produksi hingga konsumsi. Jawabannya untuk skemanya mulai dari peternakan ayam, kemudian pemotongan ayam, lalu penyebaran atau penyaluran daging ayam, kemudian pemasaran daging ayam di pasar, warung atau supermarket, kemudian pembelian daging ayam oleh masyarakat, lalu konsumsi daging ayam. Untuk penjelasannya, peternak ayam melakukan ternak ayam. Setelah masuk usia potong, ayam dipotong di rumah potong hewan menjadi daging ayam. Daging ayam disebarkan ke pasar, warung, toko, dan supermarket. Masyarakat membeli daging ayam di pasar, warung,
atau supermarket terdekat. Setelah membeli, dimasak, lalu masyarakat mengkonsumsi daging ayam. Cukup sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.